sebelum ke sekolah? Ada, Bu. Mandi ya, sebelum ke sekolah itu kita harus mandi. Ya, Bu. Sebelum ke sekolah tadi ada sarapan? Ada, Bu. Ada ya. Sarapan ya. Nanti kalau seandainya kita tidak sarapan, nanti kita bisa sakit ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas, tolong disiapkan doanya. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengambil absen teman-temannya ya. Sekarang Ibu akan mengabsen. Rasti hadir? Hadir, Bu. Hadir. Lili hadir ya? Alfa, Bu. Alfa ya. Lili ini udah dari kemarin, Alfa juga lagi. Sekarang Reska hadir? Hadir, Bu. Tina hadir? Hadir, Bu. Hilma hadir? Sakit, Bu. Sakit. Besok kita kalau seandainya Hilma ini tidak hadir, kita akan menjenguknya. Baik, Bu. Miftah hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Aku lah. Nah, Ibu kan sudah mengabsennya. Ayo maju, maju. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi ya. Ya, Bu. Siapa yang mau nyanyi ke depan, memimpin nyanyi? Aku, Bu. Ya, silakan maju Miftah. Oke, kepada anak-anak kita ikuti temannya yang di depan ya. Ikuti semuanya. Miftah mau nyanyi apa tadi? Garuda, Bu. Garuda maju. Oke, anak-anak yang lainnya tolong ikuti temannya yang di depan. Wajib semuanya nyanyi. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Silakan duduk kita. Ya, Bu. Oke, beri aplaus kepada temannya. Sekarang kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Oke, kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Miftah, tolong dibaca apa yang di depan. Keberagaman budaya Indonesia. Ya, keberagaman budaya Indonesia. Sebelum, yang pertama kita harus mengetahui apa itu keberagaman. Siapa yang tahu apa itu keberagaman? Gak ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, suku, bangsa, ras, ekonomi, dan budaya, dan masih banyak lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman agama. Oke, di Indonesia itu sangat luas ya. Tentunya tidak hanya satu agama yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu apa saja agama yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Apa itu? Agama Islam,
agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Ya, sebentar ya. Yang pertama ada Islam dulu ya. Selanjutnya ada Kristen. Oke, agama yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Kita ambil aja contohnya, ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik. Di lingkungan masyarakat itu kan tidak hanya rakyat Indonesia saja yang ada. Ada juga rakyat yang lain yang ada di daerah kita masing-masing. Dan tentunya agama yang ada di tempat kita juga berbeda-beda ya. Misalnya agama Islam dengan Kristen, kita itu tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghujat. Kita harus hidup rukun karena Indonesia itu adalah satu. Kita sama-sama negara Indonesia walaupun agama kita berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman bahasa. Siapa yang tahu apa-apa saja bahasa yang ada di Indonesia? Saya Bu, Apa itu? bahasa Minang, Ada bahasa Minang ya. Yang pertama ada bahasa Minang. Apa lagi? bahasa Sunda Bu, Ada bahasa Sunda. Ada lagi? bahasa Jawa Bu, Ada bahasa Jawa ya. Ada lagi yang tahu? Banyak ya, kita ambil aja 3 contoh. Ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ya, satu lagi ada bahasa Indonesia ya. Oke, bahasa di Indonesia itu juga tidak hanya bahasa Indonesia yang ada tapi juga ada bahasa Minang. Seperti kita di Minang ini, kita tinggal sehari-hari kita menggunakan bahasa Minang. Di lingkungan kita itu tetangga kita berbahasa menggunakan bahasa Minang ya. Nanti seandainya kita pergi ke sekolah, pamannya pergi sekolah jauh, nanti kita akan mempunyai banyak teman. Dan juga teman kita itu teman kita itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dia tidak hanya di Minang, dia juga ada yang tinggal di Jawa, misalnya dia akan berbahasa Jawa. Dia yang tinggal di Sunda, nanti dia akan berbahasa Sunda. Dan kita di Minang, kita akan berbahasa Minang. Kita akan menyesuaikan bahasa kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman ras. Yang ketiga, yang ketiga itu keberagaman ras. Siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan keberagaman ras? Tidak ada yang tahu ya. Keberagaman ras itu adalah keberagaman bentuk fisik kita atau bentuk penampilan kita. Misalnya ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Misal bentuk ras itu warna kulit. Warna kulit ada yang hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang apalagi sawo matang ada ya. ada Bu. Oke. Kalau di Minang itu biasanya kulit orang Minang biasanya sawo matang ya. Bu. Kalau seandainya di Papua sana orangnya itu berkulit hitam. Nah, walaupun kita tidak boleh mengejek orang yang berkulit hitam ya, kita itu harus saling menghargai karena kita sesama orang Indonesia itu kita itu satu, harus saling menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya keberagaman ekonomi.
maksud dari keberagaman ekonomi? Nggak ada yang tahu. Keberagaman ekonomi itu tentunya kita lihat saja di daerah kita masing-masing itu, tentunya orang itu tidak semuanya kaya ya. Ada yang ekonominya itu sedang, ada yang kaya, ada yang miskin. Misalnya ada yang kaya ya, miskin. Nah, seandainya teman kita itu ada yang miskin, kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus menghargai apa itu pekerjaan orang tua teman kita, namanya tukang becak. Kita tidak boleh menghina, karena itu bisa menyebabkan anak itu mental dia kena ya. Nanti dia akan malu kepada temannya. Kita harus saling menghargai, karena setiap orang itu tidak kaya. Selanjutnya, keberagaman suku. Siapa yang tahu apa saja keberagaman suku yang ada di daerahnya aja dulu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu keberagaman suku? Nggak ada. Misalnya keberagaman suku itu ada, yang pertama ada suku Jawa, ada suku Minang. Dua ini aja dulu ya. Suku itu, keberagaman suku di Indonesia itu sangat banyak. Kita ambil aja dua contoh dulu, ada suku Jawa sama suku Minang. Kata orang kalau suku Jawa itu orangnya rajin-rajin. Apakah itu benar? Benar, Bu. Benar ya. Biasanya orang Minang itu pemalas ya. Tapi tidak semua orang Minang itu yang pemalas. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat. Siapa yang ada menghapus? Bisa membacanya? Bisa, Bu. Apa bacanya, Mista? Faktor penyebab keberagaman. Ya, faktor penyebab keberagaman. Siapa yang tahu apa saja faktor penyebab keberagaman? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu perbedaan kondisi alam. Disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Yang menyebabkan keberagaman itu adalah penyebab kondisi alam. Misalnya kita lihat di daerah Alan Panjang sana kan orang itu banyak bercocok tanam, karena di sana dikenal dengan subur tanahnya ya. Banyak orang menanam sayur-sayuran. Itu disebabkan, dan kalau seandainya di sini kan udaranya panas, tidak bagus untuk cocok tanam. Yang menyebabkan di sana bagus bercocok tanam itu karena di sana mungkin udaranya itu ada dingin ya. Di sana itu udaranya dingin, dan mungkin hujan turun di sana kan sangat sering. Itu menyebabkan alam di sana itu bagus untuk orang bercocok tanam. Beda sama yang di daerah panas, itu tidak cocok untuk bertanam. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan asing. Salah satu lagi penyebab keberagaman yaitu pengaruh kebudayaan asing. Budaya barat masuk ke Indonesia itu menyebabkan
perubahan ada di daerah kita. Misalnya aja kita bisa melihat contohnya pada zaman dahulu kan orang itu anak-anaknya berpakaian itu sangat sopan, dan misalnya di kampung itu anak-anak itu sangat sopan, penyapa. Beda sama daerah-daerah yang ada di kota ya, anak-anaknya itu mungkin kita lihat sendiri kan cara berpakaiannya aja tidak bagus ya. Dan juga disebabkan oleh kebudayaan asing ini, maksudnya itu budaya asing itu mempengaruhi cara berpakaian kita. Misalnya kan budaya asing itu pakaiannya itu sangat seksi, jadi anak-anak Indonesia itu mengikuti tren yang ada di budaya asing itu, mengikuti cara berpakaiannya itu mungkin berpakaian dengan yang seksi-seksi, dan juga merubah penampilan, umpamanya merubah penampilan warna rambutnya ya. Dia mungkin melihat orang-orang luar negeri itu dengan rambut yang bercat itu mungkin dia melihat mungkin sangat bagus, jadi diikuti oleh orang-orang Indonesia. Nah, itu bisa menyebabkan pengaruh kepada keberagaman kita sendiri. Kan Ibu sudah menjelaskan tadi berbagai macam keberagaman budaya di Indonesia kita ini. Jadi Ibu mau mengasih latihan untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu hapus ya, udah dicatat? Udah Bu. Udah ya. Sekarang anak-anak coba kerjakan latihan yang Ibu berikan ya. Latihan yang pertama, oke, dua ini aja dulu ya. Sekarang coba anak-anak kerjakan yang lagi ya. Gitu. Ya Bu. Oke, waktu yang Ibu berikan sudah habis. Sekarang Ibu akan memeriksanya. Ini punya kita ya. Ya Bu. Oke, nanti di rumah Ibu akan memeriksa badannya. Oke, karena waktu kita sudah mau habis jam pelajarannya, sebelum pulang kita alangkah baiknya kita bernyanyi ya. Oke, sekarang siapa yang mau nyanyi? Saya Bu. Ya, Mita. Mita mau nyanyi apa? Gelang seperti gelang Bu. Oke, teman-temannya ikuti ya. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, makasih Mita. Silakan duduk. Oke, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jika itu ada salah, mohon dimaafkan ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita pulang, doa ya. Pada ketua kelas tolong disiapkan doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.